Bismillahirrahmanirrahim. Ukfi ahkamir riddati wahya afhashu anwa'il kufri wa ma'naha lughatan arruju'u 'ani syai'i ila ghairihi. Pasal menjelaskan tentang masalah hukumnya riddah, hukumnya murtad. Murtad itu adalah afhashu anwa'il kufri, paling buruk-buruknya atau paling tabu-tabunya dari segala macam kekufuran. Jadi termasuk kekufuran yang paling tabu atau paling jelek. Terus wa maknaha lughatan arruju'u 'ani syai'i ila ghairihi. Makna dasarnya, makna secara bahasa dari ar-riddah itu adalah kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain atau mencabut dari sesuatu untuk sesuatu yang lain. Kalau secara syarak qat'ul islami biniyati kufrin, berhenti atau memutus dari agama Islam dengan niat melakukan kekufuran. Jadi dengan niat kufur. Niatnya saja sudah niat kufur. Au qauli kufrin, atau perkataan yang kufur. Jadi perkataan yang kufur itu kadang-kadang juga bisa membuat seseorang menjadi murtad. Jadi perkataan yang kufur. Banyak kan perkataan yang kufur. Jadi misalkan perkataan yang menggambarkan tentang Allah itu memiliki kedudukan makan, memiliki kedudukan tempat dan lain sebagainya, maka itu termasuk sudah perkataan yang kufur. Jadi orang yang yang menyangka bahwasanya Allah itu memiliki tempat macam itu, maka dia sudah masuk kategori ini, qauli kufrin. Terus au fi'li kufrin, atau melakukan perbuatan kufur. Melakukan perbuatan kufur contohnya misalkan apa? Kasujudin lisonamin, sujud kepada berhala, sujud kepada patung. Sudah termasuk bagian dari ahkamir riddah. Jadi penyebab dari seseorang jadi sudah masuk tercebur dalam riddah, murtad. Terus sawaun kana ala jihadil istiza, meskipun perkataan tadi itu dalam rangka untuk membuat tertawa orang lain, dalam rangka untuk membuat tertawa orang lain dan dibuat lelucon, namanya perkataan-perkataan yang dibuat lelucon tapi mengandung makna kekufuran, itu sudah termasuk bisa menyebabkan seseorang menjadi riddah. Terus kemudian atau perkataan yang memang memusuhi agama Islam. Jadi perkataan yang sengaja menimbulkan permusuhan terhadap agama Islam, atau perkataan yang mengarah pada i'tiqad. Jadi yang disinggung itu soal i'tiqad, keyakinan. Misalkan contohnya kamat i'taqada hudutsa shani, seseorang yang meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat baru. Allah punya sifat makhluk, itu berarti sudah masuk pasal riddah. Allah naik dan turun, misalkan naik dan turun seperti naik turunnya benda fisik, itu termasuk hudutsus shani. Jadi menganggap bahwasanya Allah itu punya sifat hudut, hukumnya sudah masuk kena pasal riddah. Jadi makanya harus hati-hati kalau misalkan belajar ilmu tauhid. Ya. Jadi harus hati-hati kalau belajar ilmu tauhid. Terus waman irtada anil islami min rajulin amin ra'atin kaman angkara wujudallah au kadzdzaba rasulan min rusulillah au halala muharraman bil ijma' kazina wa syurbil khamri au harrama halalan bil ijma' kan nikahi wal ba' ustutiba wujuban. Seseorang yang keluar dari agama Islam yang disebabkan karena satu, angkara wujudallah, mengingkari akan sifat adanya Allah. Jadi mereka nggak percaya tentang sifat adanya Allah misalnya. Terus atau kadzdzaba rasulan min rusulillah, atau menyatakan bahwasanya salah satu utusan dari Allah itu adalah seorang yang pendusta misalkan. Tidak meyakini bahwasanya para nabi itu termasuk yang diutus oleh Allah misalkan.
atau halala muharraman bil ijma, atau orang yang menghalalkan perkara yang sudah diharamkan secara ijma. Contoh perkara yang diharamkan secara ijma ini namanya misalkan apa? Perkara yang diharamkan secara ijma itu contohnya misalkan apa? Ya riba itu masuk bagian dari perkara yang diharamkan secara ijma. Apalagi zina itu termasuk perkara yang diharamkan secara ijma. Minum khamr juga begitu, sama. Jadi minum khamr itu pun juga sama. Ya. Jadi itu yang menghalalkan perkara yang sudah diharamkan secara ijma. Terus kemudian kalau bukan perkara yang diharamkan secara ijma, menghalalkan atau mengharamkan perkara yang halal secara ijma. Perkara yang halal secara ijma misalkan adalah an-nikah wal ba', jual beli, nikah. Ada perkara yang dihalalkan secara ijma, tapi diharamkan olehnya, menyatakan pernikahan haram dan lain sebagainya. Maka orang yang demikian itu yang sudah menentang hukum yang sudah disepakati secara ijma tadi, hukumnya adalah termasuk murtad, kafir. Jadi menentang, jadi mukhaliful ijma itu termasuk kafir. Itu ya, itu yang perlu dicatat. Nah, bagi orang yang sudah melakukan hal yang semacam itu, ustutiba, dia harus diperintah untuk bertaubat, disarankan untuk bertaubat, wujuban fil hali, seketika, wajib seketika. Kok ada orang yang melakukan tadi itu, man angkara wujudallah au kadzdzaba rasulan ila akhirih. Maka kalau ada orang yang mengetayakan hal itu, maka wajib untuk seketika memerintahkannya agar dia bertaubat. Fil asahhi, ini menurut qaul yang paling sahih. Nah, ada lagi bagaimana kalau misalkan ada orang, ada hukum yang paling sahih. Perhatikan, ada hukum yang paling sahih, terus dia itu mengambil hukum yang tidak paling sahih, mengambil hukum muqabilul asah. Muqabil asah. Bagaimana kalau misalkan ada yang semacam itu? Maka hukumnya adalah yusannu al istidabah, sunnah untuk memintanya bertaubat. Sunnah, hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah itu bagaimana? Ini yang diambil itu hukum yang paling asoh, hukum bertentangan dengan hukum yang paling asoh. Muqabilnya asoh itu bagaimana hukumnya? Muqabilnya asoh itu adalah ya sahih juga. Kan ada sahih 1, sahih 2, sahih 3, sahih 4. Di antara kesekian sahih itu ada yang paling sahih. Qaul yang paling sahih itu dinamakan asah. Nah, muqabilnya itu namanya juga sahih. Kalau misalkan ada orang kok mengambil hukum, meninggalkan hukum yang asah, mengambil yang muqabilnya, bagaimana? Yusannu al istabata. Kalau misalkan kita tahu kita disunahkan untuk memintanya bertaubat, apakah diperangi? Ya enggak diperangi. Kalau misalkan kok tidak diminta, bagaimana? Yumahalu atau yumhalu, ya ditunggu dulu. Gimana kira-kira? Apakah ditunggu? Apakah kira-kira bisa berubah apa enggak? Nah, itu. Selama berapa hari? Salasan. Balasannya adalah selama 3 hari. Jadi salasan, balasannya selama 3 hari. Fa in taba bi'audihi ilal islami. Kalau orang murtad tadi, orang yang murtad, bukan orang yang muqabilul asah, ya. Muqabilul asah. Kalau muqabilul asah itu bukan murtad.
Jadi bukan murtad kalau muqabilul asal. Jadi kalau untuk orang yang murtad tadi fa in taba bi autihi ilal islami bi ayyukirra bi syahadataini ala tartib. Kalau misalkan dia kembali ke Islam dengan menyatakan atau mengikrarkan kembali, yaitu dengan baca dua kalimat syahadat secara tertib. Maksudnya dua kalimat syahadat secara tertib ya sesuai dengan urutan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh dibalik. Jadi nggak boleh dibalik. Fa in akasa, kalau misalkan kok dibalik lam yasihha, maka ikrarnya itu nggak sah. Artinya dia tetap dalam hukum kemurtadan. Dia tetap dalam hukum kemurtadan. Jadi nggak boleh untuk dibalik. Kalau misalkan kok tidak mau bertobat, wa illam yatub il murtad kutila. Kalau misalkan kok dia nggak mau bertobat, maka kutila, diperangi. Jadi kutila, diperangi. Siapa yang merangi? Qatalahul imam. Jadi yang bunuh adalah imam, hakim. Bagaimana kalau misalkan yang memerangi orang Islam sendiri, atau yang membunuh itu kok orang Islam sendiri, masyarakat umum misalkan? Kalau yang bunuh masyarakat umum, maka hukumnya adalah tidak boleh. Nggak boleh, hukumnya malah uziro, pelakunya malah ditakzir. Jadi yang berhak untuk menetapkan hukum itu adalah imam atau hakim. Jadi imam atau hakim. Terus bagaimana dengan jenazahnya? Jenazahnya lam yusal, lam yusolla, lam yudfan fi maqamil Islam. Jadi tidak dimandikan, tidak disolati, juga tidak dipendam di makbarah Islam. Ini hukum yang berkaitan dengan masalah murtad.